interview terhadap Hasan dan Wardi bukan 4 orang guys. Ternyata sudah siap 10 orang. 10 orang? Sekitar 10 orang. Kalau kamu maju dan kamu maksa untuk masuk, kamu juga akan seperti mereka. Fakta uniknya dari kejadian ini, dari kejadian Carok ini, 2 orang ini sama sekali tidak terkena cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up war? Balik lagi di YouTube kita tercinta, Angga Chandra. 12 Januari 2024 terjadi baku hantam di daerah Bangkalan, Madura yang disebut Carok. Carok terjadi di wilayah Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. 4 orang meninggal dunia dengan luka di beberapa bagian tubuh. Sedikit informasi, Carok ini adalah tradisi yang katanya tradisi di Madura, yang dimana ketika mereka memiliki masalah dan masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mereka akan memilih sebuah cara yang dinamakan Carok. Nah, Carok ini sendiri juga kontroversial di kalangan Madura sendiri ataupun di Bangkalan sendiri. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju karena Carok ini pasti akan menimbulkan korban jiwa. Nah, di kejadian di Bangkalan Madura ini, tepatnya di 12 Januari 2024, telah meninggal dunia 4 orang dan 2 orang sudah ditahan di kantor polisi. Beberapa nama yang terlibat dalam Carok ini, yang pertama adalah Hasan, yang kedua Wardi, yang ketiga Mat Anjar, Materdam, Najeri, dan Hafid. Yang bikin kasus ini viral, dia yang nantangin, dia yang kalah. Kabarnya sih 2 versus 10. Ceritain gak? Ceritain aja yuk. Terjadi tragedi Carok maut hingga menewaskan 4 orang di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi. Nah, malam hari Hasan menunggu temannya di pinggir jalan. Nah, tiba-tiba dari kejauhan ada motor kencang banget dan lampunya tuh silau banget kena matanya Hasan. Lalu dengan lewatnya motor tersebut, Hasan langsung, "Woi, mau kemana woi?" gitu. Gak taunya motor ini muter balik dan nanya, "Kenapa lu nanya-nanya gua, kok lu nyolot?" "Gak bang, saya cuma tanya mau kemana kok buru-buru amat," gitu kata Hasan. Nah, ternyata yang muter balik dan langsung ngomong nyolot itu adalah Mat Anjar. Sedangkan Materdam masih ada di motornya. Tiba-tiba si Mat Anjar ini langsung nabok pipinya Hasan. Plak gitu. Langsung si Hasannya kaget kan. "Wah, ada apa nih bang? Kok tiba-tiba mukul saya?" gitu. Muka kamu kayak gitu kok nyolot banget. Mata kamu lihatnya tuh kayak tajam gitu, kayak nantangin gitu. Jadi Mat Anjar ini merasa bahwa Hasan ini nantangin dia gitu. Nah, tiba-tiba dari belakang ada namanya Materdam turun dari motor dan ngeluarin celuritnya untuk langsung si Hasan. Langsung di tuh. Nah, tiba-tiba si Hasannya itu nahan tangannya si Materdam seperti ini, kurang lebih ditahan. Nah, ketika ditahan si Hasan pun masih bingung nih, masih bingung banget. "Ini kenapa bang? Kok tiba-tiba nyerang saya? Ini kamu nyolot banget." Ibaratnya kalau bahasa kita di sini, nyolot lu, berani lu sama gue gitu. Nah, ternyata Mat Anjarnya nantang, "Kalau lu berani kita carok aja di sini," gitu katanya. Nah, karena si Hasan sudah tersulut emosi nih dan harga diri dia sudah diinjak-injak, udah mau celurit, udah ditabok juga dari awal. Akhirnya si Hasan mengiyakan ajakan carok dari Mat Anjar. Oke, sekarang Mat Anjar bilang seperti ini. "Oke, sekarang lu pulang, ambil senjata lu, gua tunggu di sini, kita carok di sini." Dan akhirnya Hasan sendiri bilang, "Oke lah kalau kayak gitu." Gitu. Mereka pulang dan ngambil senjata tajamnya. Nah, di perjalanan pulang si Hasan ini ketemu adiknya namanya Wardi. Nah, dengan ngebut dan kencang banget bawa motornya, Wardi ini lihat, "Woi, mau kemana bang?" gitu. Ibaratnya kayak gitu ya. Terus Hasan berhenti dan nyamperin si Wardi. "Mau kemana bang? Kok kencang banget bawa motornya?" gitu. Ada masalah apa gitu. Nah, terus si Hasan menceritakan kejadian yang sudah dia alamin gitu. Nah, bukannya melerai ataupun memberikan biar adem gitu kakaknya ini, ternyata si Wardi sendiri ikut emosi di sini. Wah, ibaratnya kayak gini. Wah, harga diri lu udah diinjak-injak nih. Kita harus pertahankan harga diri kita. Jadi orang dua ini baliklah ke rumah untuk mengambil senjata tajam. Nah, sampainya di rumah,
Hasan masuk ke rumah, Wardi nunggu di luar dan mereka ngambil senjata tajam, celurit itu. Sebelum mereka berangkat ke lokasi untuk carok, si Hasan ini sempat dihalangi sama orang tuanya, ibunya katanya. Kalian mau kemana gitu? Udah di rumah aja, nggak usah pergi kemana-mana. Tapi karena si Hasan memang harga dirinya sudah diinjak-injak, dia pun tersulut emosi. Akhirnya dia bilang sama ibunya, Hasan lagi ada masalah bu di luar, minta doanya. Ini Umi. Oh, Ibu. ya. Udah jangan pergi kamu, doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat bilang gitu. Sempat-sempatnya dia doa dulu sama ibunya ya, minta doa dulu sama ibunya ya kan. Bu doain Hasan karena Hasan ada masalah di rumah dan ingin berangkat keluar. Dan akhirnya mereka berdua berangkat setelah ngambil senjata tajam langsung balik lagi ke lokasi carok itu. Nah di sisi Mat Anjar ternyata dalam interview terhadap Hasan dan Wardi bukan 4 orang guys. Ternyata sudah siap 10 orang memakai senjata tajam di sana untuk menunggu Hasan dan Wardi. 10 orang? Sekitar 10 orang lebih, tapi Oke. yang ikut yang nyerang 5 orang. Lalu sampailah Hasan dan Wardi ke lokasi, bahkan motor belum berhenti pun si Hasan ini langsung terjun dari motor dan langsung cari Mat Anjar. Langsung terjadi baku hantam di sana, Bor. Gini, audionya seperti ini guys. Nah, sesuai keterangan Hasan, jadi Hasan ini bilang kalau tujuan gue cuma Mat Anjar, jadi dia cari Mat Anjar dulu. Nah, sedangkan dari ke-10 orang yang mau carok bareng Hasan dan Wardi ini, yang maju hanya 5 ternyata. Yang maju hanya 5 orang, tapi yang beneran bertarung hanya 4 orang. 4 orang inilah yang menjadi korban. Awalnya Hasan melawan Mat Anjar dan Mat Anjar tumbang. 3 orang melawan Wardi. 3 orangnya dari Wardi ini, satunya langsung menemui Hasan, terus langsung baku hantam, terus si Wardinya lawan 2 orang. Jadi nggak lama kok, nggak 2-3 menit carok itu terjadi dan baku hantam itu terjadi. Mulailah beberapa dari mereka mulai bertumbangan, berjatuhan. Nah yang berjatuhan ini adalah Mat Anjar, Materdam, Hafid, dan juga Nahjer. Nah mereka juga kabarnya ada juga yang tangannya dan mereka berjatuhan dan mereka berlumuran tinta merah di tubuhnya. Nah, 1 orang yang katanya berlima maju ini tadi ternyata memaksakan untuk masuk. Bahkan mereka sempat berdiskusi. Hasan bilang, kalau kamu maju dan kamu maksa untuk masuk, kamu juga akan seperti mereka. Berarti di waktu yang gak lama itu kejadiannya tuh bener-bener mengerikan sampai ada audio Allahu Akbar. Sampai nyebut-nyebut nama Allahu Akbar. Wah gila sih itu bener-bener apa ya, mencekam sekali ya kalau kita lihat video dan dengar audionya tuh benar-benar kejadiannya secepat itu dan suara pedang di mana-mana dan itu ngeri sekali. Nah ini uniknya, kata si Hasan mereka setelah melakukan itu dan 5 orang yang belum terjun langsung itu udah kabur lama katanya, saya tidak lihat, tapi yang maju memang cuma 5, 4 orang yang beneran maju, yang 1 orang mungkin cuman kayak ragu gitu mau ngapain. Tapi ketika 4 orang itu sudah jatuh, dia mau coba masuk, dilarang sama Hasan. Karena ketika lu mau ikut campur juga dan mencoba maksa untuk masuk, lu pasti akan kayak mereka. Saya bilang kalau kamu maksa bisa juga kamu bilang gitu. Gitu sih. Nah menurut keterangan Hasan sendiri, setelah kejadian itu terjadi, mereka langsung ke semak-semak bersembunyi, nelpon Pak Kades, suruh Pak Kades untuk telepon ke polisi biar mereka menyerahkan diri ke polisi langsung. Untuk lapor ke polisi. Gitu. Oh, jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan diri. Saya memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri ya? Sudah mau di jalan sudah mau menyerahkan diri. Nah kabarnya juga carok ini ketika mereka sudah menyelesaikan caroknya, siapapun yang menang pasti mereka dengan sadar diri untuk melaporkan dirinya ke polisi dan menyerahkan diri. Fakta uniknya dari kejadian ini, dari kejadian carok ini, 2 orang ini sama sekali tidak terkena cedera. Ini yang benar-benar menarik menurut gua ya. Apakah benar kabarnya mereka mempunyai tenaga dalam ataupun ilmu lain? Bayangin guys, 5 lawan 2 orang, tapi 4 orang yang meninggal dunia.
satu orang yang melarikan diri. Kalian bayangkan. Dan kabarnya juga Mat Anjar, Mat Terdam, dan teman-teman yang lain ini juga adalah seorang jawara yang ditakuti, mungkin yang disegani juga di kampungnya. Tapi ketika ketemu Hasan yang mungkin mentalnya lebih jadi sama Wardi ini yang lebih jadi, ternyata gelar tersebut diruntuhkan dan mereka tumbang. Mereka menghembuskan nafas terakhirnya ketika menuju ke rumah sakit karena kehabisan darah. Saya pribadi di sini juga mengucapkan turut berduka, turut berbelasungkawa untuk keluarga korban. Mau baik ataupun buruk kejadian ini, ketika nyawa seseorang sudah dihilangkan, menurut gua tidak ada yang bisa dibenarkan. Tapi buat teman-teman juga di sini yang mungkin mau berpendapat ataupun di video ini saya salah sebut kota, nama ataupun detail kejadian, boleh dikoreksi di kolom komentar. Saya selaku tersangka itu minta maaf sama keluarga korban. Itu mungkin faktor kehilafan saya. Saya tidak maksud untuk membunuh. Masalahnya saya sama korban itu udah kenal biasa, kenal baik itu. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi gitu. Minta maaf sama keluarga korban. Apakah kalian setuju dengan tradisi carok ini? Tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum.